Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Masih pada bab yang sama, yakni mengenai protista mirip tumbuhan atau alga. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai Chrysophyta atau ganggang keemasan. Chrysophyta diambil dari bahasa Yunani, yaitu Chrysos, yang berarti emas. Kelompok alga keemasan memiliki keragaman komposisi pigmen di mana karoten dan xanthofil lebih dominan dibandingkan klorofil A dan J, sehingga sel plastida berwarna hijau kekuningan atau coklat keemasan. Sumber lain menyebutkan adanya pigmen fukosantin yang menyebabkan warna keemasan pada Chrysophyta ini. Gambar di sebelah kanan merupakan macam-macam bentuk dari Chrysophyta dengan berbagai macam bentuk dan jumlah flagel. Rata-rata Chrysophyta memiliki flagela berjumlah 2 buah. Klasifikasi dari Chrysophyta. Jika sebelumnya Chrysophyta ini dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu Xanthophyceae atau ganggang hijau kuning, Chrysophyceae atau ganggang coklat keemasan, dan yang ketiga adalah dari diatom atau Baccellaria. Namun sekarang Chrysophyta ini hanya diklasifikasikan menjadi 2 kelas saja, yaitu kelas Xanthophyceae atau ganggang hijau kuning dan kelas Chrysophyceae atau ganggang coklat keemasan. Untuk kelas Xanthophyceae, ciri-cirinya adalah mempunyai klorofil dan juga xanthofil. Contohnya adalah Foursquaria sp. Sedangkan Chrysophyceae memiliki ciri-ciri yaitu berklorofil dan memiliki karoten. Contohnya adalah Ochromonas dan Cynura. Berikutnya adalah ciri-ciri umum yang dimiliki dari Chrysophyta. Yang pertama, sebagian besar bersifat uniselular atau tersusun dari satu sel saja. Namun ada pula yang bersifat multiselular atau tersusun dari banyak sel. Yang kedua, bersifat eukariotik atau telah memiliki membran inti. Yang ketiga, bersifat autotrof atau mampu membuat makanannya sendiri, karena memang Chrysophyta ini memiliki klorofil dan beberapa pigmen lain, maka bisa melakukan proses fotosintesis. Ciri yang keempat, habitatnya sebagian besar di air tawar dan beberapa jenis ada yang di air laut serta tempat-tempat yang basah. Ciri yang kelima, persediaan makanannya berupa chrysolaminarin atau biasanya ada juga yang menyebut hanya laminarin saja, yang mana chrysolaminarin ini disimpan di dalam pirenoid dan di dalam vakuolanya itu juga terdapat tetes-tetes minyak. Ciri yang keenam yaitu memiliki keragaman dinding sel, misalnya dinding selnya tersusun dari pektin, silika, atau selulosa. Ciri yang ketujuh, ada yang memiliki 2 flagella atau disebut juga dengan biflagellata, terutama yang memiliki dinding selnya dari pektin. Namun ada pula yang hanya memiliki 1 flagel. Ciri yang ke-8, hidupnya soliter atau koloni. Untuk yang hidup soliter ini berarti hidupnya menyendiri, sedangkan yang berkoloni ini artinya berkelompok atau membentuk kelompok. Contoh yang hidupnya berkoloni itu adalah yang terdapat pada gambar di bagian sampul, yang tadi bagian depan sendiri ya. Oke, sedangkan ciri yang ke-9 adalah sebagian besarnya bersifat mikroskopis atau hanya dapat dilihat dengan mikroskop karena memang ukurannya sangat kecil. Lanjut ke cara reproduksi pada Chrysophyta. Reproduksi pada Chrysophyta dapat terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksualnya yaitu dengan cara membelah diri, yang mana dari proses pembelahan diri ini akan menghasilkan spora motil atau spora yang dapat berpindah tempat, serta memiliki flagella yang disebut dengan zoospora. Sedangkan reproduksi seksualnya yaitu dengan cara membentuk sel khusus yang disebut dengan auxospora. Auxospora adalah zigot yang dilindungi oleh suatu dinding sel yang berbeda dengan dinding sel pada umumnya.
Jadi memang struktur dinding selnya ini berbeda dengan struktur dinding sel yang terdapat pada jenis Chrysophyta pada umumnya. Berikutnya, mengenai peranan Chrysophyta bagi kehidupan. Yang pertama, Chrysophyta ini merupakan penyusun utama plankton yang berperan sebagai produsen di lingkungan perairan laut. Nah, seperti yang kita ketahui, plankton ini merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lain yang ukurannya lebih besar. Nah, karena Chrysophyta ini merupakan jenis makhluk hidup atau protista yang menyerupai dengan tumbuhan, maka Chrysophyta ini berperan sebagai fitoplankton karena mampu menghasilkan makanannya sendiri, yakni dengan cara fotosintesis. Peranan yang kedua, Fouseria yang telah mati dan mengendap di dasar laut akan membentuk endapan tanah yang bermanfaat sebagai bahan penggosok, penyekat dinamit, bahan pembuat cat, pernis, bahan dasar industri kaca, penyaring, dan piringan hitam. Ciri yang ketiga, Fouseria memiliki cadangan makanan dalam bentuk minyak sehingga organisme ini merupakan komponen utama dalam pembentukan minyak bumi. Demikian tadi penjelasan materi mengenai Chrysophyta mulai dari ciri-cirinya sampai ke peranannya dalam kehidupan. Semoga penjelasan yang Kakak berikan bisa bermanfaat bagi adik-adik. Untuk penjelasan dari jenis alga lainnya, silahkan disimak pada video yang selanjutnya.